Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang integral, di mana pada pembahasan kali ini kurang lebih terdapat pembahasan mengenai ilustrasi integral, kemudian aturan-aturan integral dan juga integral tentu dan integral tak tentu. Langsung saja kita mulai. Ya, namun sebelum melanjutkan, kita review terlebih dahulu materi sebelumnya. Apa itu integral? Seperti pada pembahasan sebelumnya, integral dapat digunakan untuk menemukan area, volume, titik pusat, dan banyak lagi lainnya. Nah, ketika berbicara integral, hal yang paling mudah untuk diingat adalah mencari atau menemukan area di bawah kurva fungsi, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Ya, kemudian kita bisa menghitung fungsi di beberapa titik dan menambahkan irisan delta x. Nah, di mana ketika irisan mendekati lebar 0, maka jawabannya akan mendekati jawaban yang sebenarnya. Nah, di sini bisa diartikan bahwasanya dx berarti irisan delta x mendekati lebar 0. Nah, seperti terlihat pada ilustrasi gambar yang disajikan. Ya, oke, setelah kita review pertemuan sebelumnya, mari kita masuk ke dalam ilustrasi terkait dengan definisi integral. Integral bisa diibaratkan seperti mengisi tangki dari keran, di mana inputnya adalah laju aliran. Kemudian dengan mengintegralkan aliran, maka akan memberitahu kita volume air di dalam tangki. Nah, ke depan kita akan bermain dengan ilustrasi keran dan tangki. Ya, berikut adalah contoh sederhana mengisi tangki dengan aliran konstan atau tetap. Nah, integral atau anti turunannya adalah dengan laju aliran 1, maka volume tangki akan meningkat sebesar X. Kemudian untuk derivatif atau turunan, jika volume tangki meningkat sebesar X, maka laju aliran adalah 1. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya integral atau anti turunan dan turunan atau derivatif ini saling berlawanan. Kemudian contoh berikutnya dengan laju aliran yang meningkat. Saat laju aliran meningkat, maka tangki akan mengisi lebih cepat. Nah, dari ilustrasi yang ada yang digambarkan, integral dengan laju aliran 2x, maka volume tangki meningkat sebesar x kuadrat. Kebalikannya, untuk turunan, jika volume tangki meningkat x kuadrat, maka laju aliran harusnya adalah 2x. Jadi antara integral dan derivatif ini saling berlawanan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh laju aliran per menit. Dengan kondisi tangki awal adalah kosong atau 0, maka setelah 3 menit laju alirannya adalah 2x, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6 liter per menit, dan volumenya adalah x kuadrat sama dengan 9 liter. Nah, setelah 4 menit laju alirannya sebesar 8 liter per menit dan volumenya adalah 16 liter. Oke, kemudian nah, kita juga bisa mengerjakan dengan kebalikannya, yaitu menggunakan turunan atau derivatif. Setelah sebelumnya diketahui laju alirannya, maka untuk menentukan volume, maka sekarang yang diketahui adalah volumenya. Nah, nanti maka bisa diselesaikan dengan menggunakan derivatif atau kebalikan dari integral. Jika volumenya bertambah x kuadrat, maka laju alirannya adalah 2x.
X. Nah, contohnya adalah ketika volumenya bertambah 2 liter per menit pada menit pertama, artinya 2 liter adalah hasil dari X kuadrat. Maka X di sini sama dengan 1. Kemudian, nah, setelah diketahui, maka laju alirannya adalah 2X. 2 kali 1 hasilnya adalah 2 liter. Begitu seterusnya untuk menit kedua sampai menit ketiga. Nah, bisa disimpulkan integral atau anti turunan dengan derivatif ini adalah berlawanan. Nah, integral dari laju aliran 2X menunjukkan volume air. Nah, integral 2X dx sama dengan X kuadrat plus C, di mana C ini adalah nilai konstanta. Kemudian untuk peningkatan volume X kuadrat plus C menunjukkan laju aliran d per dx X kuadrat plus C sama dengan 2x. Nah, di sini untuk turunan atau derivatif dituliskan dengan simbol d per dx. Nah, tadi kita sudah membahas atau bermain dengan fungsi y sama dengan 2x. Kemudian bagaimana caranya kita mengintegrasikan fungsi yang lainnya? Nah, berikut adalah aturan yang mungkin berguna untuk menyelesaikan integral dan fungsi lainnya yang mungkin lebih rumit. Silakan perhatikan untuk tabel yang ada. Nanti akan kita gunakan dalam beberapa contoh ke depan. Ya, contoh yang pertama adalah integral dari sin X. Jika dilihat pada tabel, ya, integral sin X yaitu min cos X plus C. Nah, di mana C adalah konstanta. Ini adalah penyelesaian untuk integral sin X. Nah, kemudian contoh integral dari X pangkat 3. Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan power rule. Lihat kembali pada tabel di mana X pangkat N, maka masukkan nilai N di sini adalah sama dengan 3, maka hasilnya adalah X pangkat 4 per 4 plus C. Nah, contoh lain, integral dari akar X. Nah, akar X ini di contoh yang berikutnya yang kedua, akar X sama saja dengan X pangkat 0,5. Nah, maka hasilnya adalah dimasukkan X pangkat N, berarti X pangkat 0,5, sehingga hasilnya adalah X 1,5 per 1,5 plus C. Nah, itu adalah beberapa contoh di mana kita bisa memanfaatkan tabel aturan integral untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, contoh berikutnya, integral 6x kuadrat dx. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan multiplication by constant, di mana angka 6 dikeluarkan dari integral sehingga menjadi 6 integral x kuadrat, di mana x kuadrat diselesaikan dengan menggunakan power rule, sehingga hasilnya adalah 6 dikalikan x pangkat 3 per 3 plus C. Jika disederhanakan, hasilnya adalah 2x pangkat 3 plus C. Nah, kemudian lihat contoh yang di bawah lagi. Contoh lainnya adalah integral cos X plus X. Nah, lihat fungsi pada tabel.
integral cos sama dengan cos X sama dengan sin X plus C. Kemudian untuk integral X adalah X kuadrat per 2 plus C. Nah, sehingga hasilnya bisa dilihat di bawah. Hasilnya adalah sin X plus X2 per 2 plus C. Itu adalah penyelesaian dari integral cos X plus X dx. Oke. Nah, berikut adalah contoh untuk different rule. Bisa dilihat aturan pada tabel, sehingga hasilnya adalah E pangkat W min 3 kali W plus C. Kemudian, nah, ini adalah contoh di mana penyelesaian integral dengan memadukan beberapa fungsi atau aturan. Bisa dilihat integral dari 8z plus 4z pangkat 3 min 6z kuadrat. Maka hasilnya adalah langkah pertama menggunakan fungsi aturan sum dan difference. Nah, setelah memasukkannya dengan fungsi sum dan difference, maka kemudian didapati integral 8z. Nah, ini 8z ini angka dengan menggunakan multiplication, maka 8, 4 dan 6 masing-masing dikeluarkan dari integral. Sehingga bisa dilihat pada baris kedua, hasilnya ada 8 integral z plus 4 integral z pangkat 3 min 6 integral z pangkat 2. Nah, kemudian karena x pangkat n, maka bisa diselesaikan dengan menggunakan power rule. Kemudian jika disederhanakan, hasilnya adalah 4z kuadrat plus z pangkat 4 min 2z pangkat 3 plus c. Nah, berikut adalah hasil dari integral pada soal yang dicontohkan. Nah, sejauh ini kita sudah membahas tentang beberapa contoh integral, di mana contoh yang dibahas adalah integral tak tentu, yakni tidak memiliki batasan nilai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang integral tentu atau definitif, di mana memiliki nilai aktual antara yang diletakkan di bagian bawah dan atas logo integral yang mirip atau menyerupai huruf S. Terdapat interval nilai A dan B. Ya, cara sederhana untuk mencari integral tentu adalah dengan menghitung integral tak tentu di A dan di B, kemudian dikurangkan. Saya ulangi. Kita mencari integral tentu dengan menghitung integral tak tentu di A dan integral tak tentu di B. Kemudian hasilnya dikurangkan B min A. Nah, contohnya ya. Integral 1 sampai 2 untuk fungsi 2x. Nah, maka pertama yang kita lakukan adalah mencari integral tak tentu di 1 dan integral tak tentu di 2. Lihat aturan pada tabel untuk integral 2x, kemudian masukkan nilai 1 dan 2. Setelah itu, kemudian dikurangkan hasilnya. Untuk x sama dengan 2, yaitu 2 pangkat 2 plus c, dikurangi x sama dengan 1, yaitu 1 kuadrat plus c, sehingga hasilnya adalah bisa dituliskan integral 1 sampai 2 untuk fungsi 2x, hasilnya adalah 3. Ya, sekarang kita cek hasilnya dengan menjumlahkan area dengan geometri. Apakah benar hasilnya menyerupai yaitu 3? Nah, setelah dicek dengan menggunakan fungsi geometri, diketahui bahwasanya
integral 1 sampai 2 untuk 2x hasilnya adalah 3. Oke. Nah, kita juga dapat menuliskan integral tak tentu di sini tanpa plus i di dalam tanda kurung siku dengan batas a dan b setelahnya. Nah, bisa dilihat pada contoh berikut ini, bisa dibandingkan pula dengan penyelesaian berikut yang sebelumnya, di mana integral 1 sampai 2 untuk fungsi 2x dx maka sama dengan, nah ini kita menuliskan tanpa si. Kalau misal plus si tadi x kuadrat plus si. Nah, di sini langsung dituliskan di dalam kurung siku x kuadrat baru ditambahkan 1 sampai 2 setelah kurung siku. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 min 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 3. Oke. Nah, mari kita lihat contoh yang lain lagi. Kali ini adalah integral dari 0,5 sampai 1 untuk fungsi cos x. Nah, lihat pada tabel untuk integral cos x. Nah, kali ini penulisannya adalah tanpa si, maka dituliskan di dalam kurung siku seperti terlihat pada contoh sekarang. Sehingga hasilnya adalah sin 1 min sin 0,5. Hasilnya adalah 0,362 untuk penyelesaian integral 0,5 sampai 1 untuk fungsi cos x. Kemudian ada kasus tertentu bagaimana penyelesaian untuk area kurva di mana terdapat area yang bernilai positif dan terdapat area bernilai negatif seperti gambar berikut. Nah, hal yang perlu diingat adalah penyelesaian integral interval a sampai b untuk fungsi x yaitu area di atas sumbu x dikurangi area di bawah sumbu x. Nah, ini adalah rumus atau hal yang harus diingat ketika menjumpai area kurva yang memiliki nilai positif dan negatif di atas kurva dan di bawah kurva. Nah, maka dilihat pada contoh berikut ini, yakni total area interval 1 sampai 3. Nah, penyelesaiannya adalah kita menghitung area di atas sumbu x dan juga area di bawah sumbu x. Nah, diketahui kurva tersebut melintasi sumbu x pada titik x sama dengan pi per 2. Maka area 1 sampai pi per 2 hasilnya adalah bisa dihitung 0,159. Kemudian area pi per 2 sampai 3 hasilnya adalah minus 0,859. Nah, tadi disebutkan di awal, hal yang perlu diingat adalah area atas kurva dikurangi area bawah kurva, sehingga hasilnya adalah ya total area sama dengan 0,159, ini adalah area di atas kurva di minus min 0,859. Jadi jadinya ditambahkan karena min ketemu min ditambahkan sehingga hasilnya adalah 0,159 plus 0,859 sama dengan 1,018. Ya. Sampai di sini kita sudah membahas tentang integral mulai dari ilustrasi tangki dan keran, kemudian beberapa aturan-aturan integral, integrasi, sampai dengan baru saja kita membahas tentang integral tentu dan tak tentu. Dan ya,
Saya harap semuanya dapat dimengerti dan mudah dipahami dengan baik. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam.